Menjadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyusul peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan solehah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran tahsin kita. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ahkamu nunis sakinati wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin seringkali kita temui ketika kita mengaji. Nah, nun sukun ini istimewa sekali ketika dia bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum tajwid yang harus kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama ada izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Insya Allah kita akan bahas satu persatu hukum-hukum tajwid tersebut. Kita mulai yang pertama tentang al-izhar. Izhar itu apa sih? Izhar itu dari kata jelas, ya. Jadi ketika melafazkan huruf nun sukun atau mentanwinkan, kita bacanya dengan jelas. Kapan bacanya jelas? Ketika dia ketemu atau bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. 6 huruf hijaiyah ini apa? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang berada di tenggorokan. Maka ada yang mengatakan itu adalah izhar halqi. Izhar yang huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Kita kasih contoh misalnya dari kalimat dari hamzah misalnya. Man amana. Nun sukun bertemu dengan hamzah, maka bacanya man amana. Nunnya jelas, bukan man amana, bukan seperti itu. Jadi man amana, ya. Atau misalnya tanwin, gitu. Aliman hakima. Jadi tanwin bertemu dengan ha, di situ jelas bunyinya. Atau kho misalnya al-munkhaniqah, jadi dibaca dengan jelas. Hukum berikutnya adalah hukum idgham. Hukum idgham itu apa artinya? Idgham itu adalah meleburkan atau menggabungkan 2 huruf menjadi 1 huruf, ya. Jadi contohnya misalnya mimma. Asalnya min dan ma, ya. Ketika digabungkan maka menjadi mimma. Jadi nunnya tidak kelihatan gitu, ya. Di hukum idgham ini pun dibagi menjadi 2. Jadi idgham itu dibagi menjadi 2. Ada idgham bigunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, idgham bigunnah ada 4 huruf. Nah, sedangkan idgham bila gunnah ada 2 huruf. Ya, kita ke idgham bigunnah dulu ya. Idgham bigunnah ini ada 4 huruf dalam kalimat yanmu. Dalam bahasa Arab berarti bertumbuh. Di situ ada huruf ya, nun, mim, dan waw. Ketika nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, dia ada gunnahnya. Seperti gini, contohnya ya. May ya'mal. Nunnya tidak jelas, tapi ada suara dengung gunnahnya. May. Jadi itu namanya idgham. Atau contoh yang lain kayak seperti tadi, mimma. Maka ini disebut idgham bigunnah. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Tidak ada dengungnya. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya seperti apa? Seperti wamal lam. Nun sukun bertemu dengan lam atau la, ya. Jadi cara membacanya yang benar adalah wamal lam, bukan wamallam, bukan wamallam atau wamallam, tapi yang benar adalah wamallam, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini secara keseluruhan hukum idgham. Berikutnya adalah hukum iqlab. Hukum iqlab itu istimewa sekali. Jadi hukum ini
memiliki satu huruf saja ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu ba. Proses pindah dari huruf nun ke ba itu proses membalik dulu ke huruf mim terus ke ba, maka dinamakan iklab. Baik, cara membacanya bagaimana? Contoh misalnya mim ba'di, kalimat mim ba'di. Jadi itu kalimat asalnya min dan ba'di, tapi ketika mereka bertemu atau ketika kita membacanya adalah mim ba'di. Caranya bagaimana? Dengan merapatkan kedua bibir. Jadi tidak ditekan, dirapatkan saja. Coba mim ba'di. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah ikhfa. Jadi huruf izhar ada 6, idgham ada 6, iqlab ada 1, jadi jumlahnya ada 13. Sisanya berarti ada 15 huruf. Nah, 15 huruf ini semua menjadi huruf al-ikhfa. Nah, contohnya kita pakai huruf kaf ya. Minkum. Jadi di situ samar-samar, terdengar samar. Minkum. Atau contoh yang lain huruf ta ya, kuntum. Jadi nun itu seperti bersembunyi gitu ya. Jangan dibaca minkum atau kuntum ya. Jadi minkum, kuntum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, hukum nun sakinah dan tanwin, bisa dipahami. Dan juga ketika kita mengaji, oh ini hukumnya ini, oh nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ini. Jadi kita bisa lebih memahami seperti itu. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.